Ia adalah seorang pemula, seorang perintis profesi kewartawanan dan penerbitan surat kabar di kalangan Bumi Putra. Tirto Adi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Hal yang kemudian membebaskan hati dan pikirannya dari segala bentuk tata krama feodal yang sebelumnya ia rasakan sangat membelenggunya. Tirto lahir dari keluarga aristokrat. Dia seorang priai. Dia berangkat dari keluarga priai. Dia punya gelar Raden Mas. Kedudukannya juga cukup tinggi di dalam masyarakat jajahan di Hindia Belanda. Namun ketika dia mulai masuk ke Batavia sebagai seorang pelajar Stovia, dia mulai menanggalkan status sosialnya sebagai bangsawan dan dia mulai bisa melihat realitas sosial di Batavia dan dia membaur menjadi orang yang kemudian egaliter dan tidak lagi dibebani oleh gelar kebangsawanannya. Perkenalan Tirto dengan lingkungan sekolah Stovia itu membawa Tirto pada satu narasi-narasi baru tentang modernisme. Jadi sebagaimana priai-priai muda lainnya misalnya, Tirto di Stovia mulai bersentuhan dengan istilah verhadering, mulai bersentuhan dengan istilah vereniging, mulai bersentuhan dengan gagasan-gagasan yang datang dari alam pikiran modern. Meski bersekolah di sekolah calon dokter, Tirto lebih tertarik menjadi seorang wartawan. Sejak masih belajar di Stovia, Tirto sudah kerap mengirim tulisan ke sejumlah surat kabar terbitan Batavia. Di sela-sela sekolahnya, ia juga menjadi pembantu di surat kabar, kabar Hindia Olanda, pemberita Betawi, dan pewarta Priangan. Pada tahun 1901, tak lama setelah dikeluarkan dari Stovia, Tirto dipercaya menjadi redaktur koran pemberita Betawi hingga tahun 1903. Terus setelah keluar dari Stovia dia bergabung di sebuah koran ya yang waktu itu dipimpin oleh Wybrands. Wybrands orang Belanda yang cukup berpengaruh dalam hidup dia. Dia menjadi redaktur di pemberita Betawi waktu itu. Tirto ini kan dididik oleh Wybrands dan juga dia pembaca karya Multatuli dan dia oleh Wybrands seperti diajari bahwa menjadi jurnalis itu harus menjadi seorang yang pembawa pikiran umum kira-kira kayak gitu. Jadi kalau dalam bahasa sekarang dia harus mengabdi kepada kepentingan publik. Pada tahun 1903 ini, cita-cita Tirto memimpin surat kabar terwujud. Dengan bantuan modal dari Bupati Cianjur, R.A. A. Prawira Direja, Tirto menerbitkan koran Sunda Berita yang dalam sejarah pers nasional tercatat sebagai surat kabar pertama yang didirikan, dikelola, dan diterbitkan warga Bumi Putra.
kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran. Lewat mingguan Medan Priai, Tirto memulai sebuah gagasan bentuk perniagaan, yakni dengan meminta pelanggan membayar lebih dahulu dengan imbalan memiliki saham koran ini. Untuk menopang penerbitan Medan Priai, Tirto mendirikan NV Medan Priai, sebuah bentuk perniagaan atau perusahaan pertama yang didirikan pribumi. Tirto Adisuro sadar bahwa koran itu penting bukan hanya untuk ekonomi, tapi juga politik. Menjadi motor penggerak pergerakannya. Dia adalah penyampai pemikiran umum, membedakan dua anasir besar ya masyarakat di Hindia Belanda waktu itu, yakni yang diperintah dan yang memerintah. Itu menjadi itu. Karena tulisan-tulisannya yang sangat berani, tokoh yang sangat mengagumi karakter Max Havelaar dalam novel karya Multatuli ini akhirnya kerap berurusan dengan aparat keamanan dan pengadilan Hindia Belanda. Apa yang dia lakukan di Medan Priai itu banyak melakukan kritik terhadap pemerintah, banyak melakukan memberikan ruang bagi suara-suara para petani, kemudian orang-orang yang tertindas pada saat itu, dan kemudian dia suarakan itu sebagai sebuah protes, dan lama-kelamaan ya seperti halnya umumnya terjadi pada para pejuang ataupun aktivis pergerakan pada saat itu, ya dia kemudian diseret ke pengadilan dan juga dia mendapatkan hukuman. Pada tahun 1907, akibat tulisannya yang menyorot tajam praktek penyalahgunaan jabatan di sebuah daerah, Tirto diseret ke pengadilan dan dijerat dengan delik pers karena dianggap mengganggu Rust and Order kolonial. Tirto kemudian dihukum buang ke Lampung selama 3 bulan.
Tirto itu tidak sama dengan orang biasa ya, dia punya forum privilegiatum, artinya hak istimewa. Kalau dia dibuang bukan dipaksa oleh pemerintah dimasukkan ke penjara begitu, tidak, tapi dia pergi sendiri. Selama di pembuangan itu tuh dia terus menulis berita. Nah, ini yang menunjukkan bahwa Tirto tak pernah menyerah. Tirto disuruh pertama kali delik persnya itu karena kasus Purworejo itu adalah dibuang ke Lampung selama 2 bulan. Sepulang dari itu, dia kemudian berulah lagi dalam tanda petik ketika mengungkap kasus korupsi di Jawa Timur. Dia kemudian salah satu ininya adalah dianggap mengolok-olok gubernur jenderal. Gubernur jenderal datang melayat dengan diiringi sekitar 60 kereta waktu itu. Bagi Tirto, itu adalah pemborosan. Selain bergiat di bidang jurnalistik, Tirto Adisuryo juga merupakan sedikit dari warga Bumiputra yang memiliki kesadaran pentingnya gerakan untuk menumbuhkan kesadaran kebangsaan di kalangan warga Bumiputra. Bersama beberapa koleganya pada tahun 1906, Tirto Adisuryo mendirikan organisasi Sarekat Priai. Pendirian organisasi yang dibentuk untuk memajukan kaum pribumi lewat pengajaran ini diumumkan melalui koran-koran berbahasa Melayu di seluruh Hindia Belanda. Serikat Priai itu anggotanya hanya ya para priai, ya. Dan di situ cita-citanya juga sebetulnya bukan betul-betul politik, tapi masih soal dagang, ya. Bagaimana membentuk serikat supaya bisa maju, kira-kira begitu. Tirto juga terlibat dalam organisasi kebangsaan Budi Utomo yang didirikan Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1908. Ketika Sarekat Priai dan Budi Utomo dirasakannya terlalu elitis dan tidak bisa menjangkau masyarakat luas, Tirto meninggalkan 2 organisasi yang beranggotakan kaum priai Jawa ini. Pada 5 April 1909, dengan maksud menjaga kepentingan umat Islam di Hindia Belanda, Tirto Adisuryo mendeklarasikan organisasi baru bernama Sarekat Dagang Islamia atau SDI di Bogor. Dengan SDI, Tirto bukan hanya terlepas dari jejaring priai, namun juga bisa bergerak bersama kaum pedagang yang umumnya bebas dan berdikari. Yang menarik adalah dari SD ini adalah cikalnya, pikiran awalnya. Pikiran awalnya adalah itu buat yang dia sebut dengan kaum mardika. Bisa bayangkan ya, di tahun awal 1920 ada orang bicara tentang mardika itu. Merdeka itu. Kemerdekaan itu kata-kata yang tabu itu. Kaum mardika. Siapa kaum mardika itu dalam bahasanya Tirto? Yakni orang-orang yang di luar penghidupannya itu dibiayai oleh negara atau mengabdi pada pemerintah atau PNS-nya atau amtenar. Siapa itu? Saudagar, pedagang, peladang, petani, tukang. Nah, itulah anggota-anggota yang diharapkan oleh Tirto berkumpul di Sarekat Dagang Islami. Saat Tirto dihukum buang ke Maluku pada tahun 1913, Sarekat Dagang Islamia Cabang Solo berubah nama menjadi Sarekat Dagang Islam. SDI Cabang Solo yang dipimpin Haji Samanhudi ini di kemudian hari makin membesar dan memiliki basis pendukung yang luas saat mengubah nama menjadi Sarekat Islam dan dipimpin HOS Cokro Aminoto. Selain melahirkan Medan Priai dan mendirikan Sarekat Priai pada tahun 1908, Tirto Adisuryo juga merintis pendirian Surat Kabar Putri Hindia yang menjadi koran pribumi pertama untuk perempuan. Tirto yang sangat mendukung gerakan emansipasi perempuan juga menjadi donatur tetap sekolah perempuan di Jawa Barat yang didirikan Dewi Sartika. Pada saat wafatnya tuh nggak banyak tuh yang ngiringin jenazahnya gitu. Dari Keramat sampai ke Mangga II pada saat itu.
Akibat berbagai serangan dan gangguan dari pemerintah kolonial, sejumlah masalah dari soal omset yang terus merosot, setoran pelanggan yang macet, hingga kaburnya para pengiklan besar membuat Medan Priai terpuruk. Karena tidak mampu melunasi biaya percetakan, akhirnya pada tanggal 22 Agustus 1912, Medan Priai bangkrut dan berhenti terbit. Medan Priai itu memang tadi saya katakan oplahnya besar 2000. Tapi jangan lupa siapa pembacanya ini. Memang di situ dipampangkan mulai dari bupati, raja, sultan, itu langganan itu. Tapi yang paling banyak itu adalah priai. Dan priainya itu priai rendahan. Bayangkan untuk bisa berlangganan Medan Priai yang 1,75 gulden, ya, itu mereka harus menyisihkan dari gajinya tuh sulit sekali begitu. Nah, jadi dalam hal ini mungkin ya perhitungan bisnisnya agak meleset. Karena tidak mampu melunasi tunggakan, Tirto Adisuryo harus berurusan dengan pengadilan. Pada tahun 1913, Tirto dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pembuangan ke Ambon. Saat pulang dari Ambon 2 tahun kemudian, suasana Pulau Jawa sudah berubah. Organisasi kebangsaan makin banyak lahir, puluhan tokoh muncul dan meramaikan dunia pergerakan kebangsaan. Kepulangan Tirto Adisuryo pun luput dari perhatian kaum pergerakan. Nama Tirto yang sudah tidak lagi memimpin atau bekerja di surat kabar juga makin dilupakan banyak orang. Tirto itu mungkin sepulang dari Ambon, dia mendapati keadaan yang kurang menggembirakan, ya, sehingga itu membuat mentalnya juga jatuh. Saat pulang dari pengasingan, Hotel Medan Priai milik Tirto yang pernah dipakainya menghidupi koran Medan Priai telah dibeli sahabatnya, Gunawan. Atas kebaikan Gunawan, Tirto yang kesepian dan diacuhkan saudara-saudaranya menghabiskan hari-hari pasca kepulangannya dari pengasingan di Hotel Priai. Saat itu, kondisi Tirto yang menurut propaganda kolonial sangat berbahaya sudah rapuh dan miskin. Ada istilah Pramudia yang menarik untuk menggambarkan tokoh ini adalah untuk menghilangkan Tirto Adisuryo, menghilangkan tokoh ini yang sangat berbahaya ini. Salah satu aksi polisional dilakukan adalah rumah kaca. Semua arsip tentang dia disita, supaya orang tidak kenal satupun, supaya namanya tidak melekat dalam sejarah. Sahabat dekatnya di Sarekat Islam Batavia, itu takut menemuinya. Dia dianggap sebagai monster, tapi monster yang kesepian. Pada tanggal 7 Desember 1918, setelah menderita sakit bertahun-tahun, Tirto Adisuryo meninggal dunia. Jenazah Tirto dimakamkan di kawasan Mangga II Batavia tanpa disaksikan banyak orang yang dulu segan atau menghormatinya. Bayangkan ya, orang yang melakukan advokasi terhadap sekian banyak orang, kemudian cukup dikenal pada masanya, dinilai sebagai jurnalis yang cukup berpengaruh dan berbahaya menurut catatan intelijen kolonial. Tapi pada saat wafatnya tuh nggak banyak tuh yang ngiringin jenazahnya gitu, dari Keramat sampai ke Mangga II pada saat itu. Banyak orang berasumsi bahwa memang nggak banyak orang yang berani untuk take a side ya, untuk mengambil posisi di sebelah Tirto Adisuryo pada saat itu, karena memang dia sudah jelas-jelas secara definitif dicatat oleh intelijen Belanda sebagai orang yang berbahaya, sehingga ya sebaiknya jangan didekati deh. Kan nggak banyak juga orang yang berani ambil resiko untuk melakukan itu gitu. Beberapa tahun setelah kematiannya, makam Tirto Adisuryo dipindahkan keluarganya ke komplek pemakaman Taman Sereal Bogor. Atas jasa-jasanya, pada tahun 1973, pemerintah Republik Indonesia mengukuhkan gelar Bapak Pers Nasional kepada Tirto Adisuryo. Gelar Pahlawan Nasional kemudian juga dianugerahkan pemerintah pada Tirto Adisuryo pada tahun 2006. Perjuangan dia itu sebetulnya nggak esensinya gitu, nggak selesai sampai sekarang gitu. Bahwa keinginan dia menciptakan keadilan sejak dulu ya tidak berhenti di sekarang, dan itu yang harusnya diusung oleh para jurnalis di zaman sekarang,
bekerja sebagai seorang pembawa pikiran umum sebagaimana Weybrands pernah katakan kepada dia di awal abad yang lalu gitu, itu masih relevan ke sekarang. Artinya media jurnalistik, jurnalis itu harus bekerja atau mengabdi pada publik. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.